Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT bahwa sore hari ini kita mendapatkan rombongan tamu dari Mulia Arsitek, kumpulan dari para sarjana arsitektur dan tentu berkunjung ke Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yaketunis, Yogyakarta. Barangkali perlu kita informasikan tentang sejarah Yaketunis. Awal berdirinya Yayasan Yaketunis yaitu awal bulan Januari 1964. Ide dari seorang tunanetra namanya Bapak Supardi Somad yang putranya ada di ini. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada ini domisilinya Pak Padi itu di Panti Asuhan Gunajaya di Jalan Tugu Kidul nomor 42. Jadi sebelah utara Gedung Kedaulatan Rakyat. Itu awal Januari 1964. Dia barangkali saat itu merasa hibah kepada teman-temannya, belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, sehingga dia punya niat untuk ketemu pimpinan perpustakaan Islam di sebelah selatan Gedung Kedaulatan Rakyat. Sekarang lokasi itu sudah berubah menjadi toko alat-alat tulis Kampiun. Pak Pardi diantar oleh temannya, diantar untuk ke situ, ditemui oleh kepala perpustakaan Islam, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Muqaddas Suhada. Bapak Kiai Haji Muhammad Muqaddas Suhada ini adalah ayah dari Bapak Busro Muqaddas, pernah menduduki ketua KPK, dan ditemui oleh Bapak Haji Muhammad Solikin. Itu bulan Januari 1964. Dia menyampaikan bagaimana untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra. Itu yang dikeluh kesahkan kepada beliau berdua. Oleh beliau berdua sarankan supaya mendirikan yayasan. Akhirnya pembicaraan sampai di situ, acaranya terus ditutup. Akhirnya Bapak Supardi Somad tunanetra ini mencari orang-orang yang peduli untuk mendirikan yayasan. Akhirnya bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekitar 5 bulan, berkumpul lagi di situ dengan beberapa orang yang telah siap untuk membantu Pak Supardi mendirikan yayasan. Itu tepatnya tanggal 12 Mei 1964. Jadi ide tercetus bulan Januari, berdiri bulan Mei, sehingga sekitar 5 bulan dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang untuk mendirikan yayasan. Akhirnya disetujui namanya Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam, disingkat Yaketunis. Bulan Mei tanggal 12 1964 dengan akte notaris Suryanto Pataningrat Sarjana Hukum di Jalan Pakuningratan, alamat notaris tersebut. Selanjutnya bulan Juni kita mendirikan SLB. 1964 kita mendirikan sekolah, tingkat sekolah dasar, namanya SLB. Selanjutnya kita mendirikan PGA 4 tahun, masih tahun 64. Terus kita tahun 1968 mendirikan PGA LBNA 6 tahun. Itu sudah sekolah inklusi. Siswanya awas dan tunanetra. Pak Pardi oleh Bapak Menteri Agama Saifuddin Syukri diangkat sebagai kepala sekolah. Saya ditunjuk sebagai bendara pertama di sekolah itu. Itu Januari 1968. Sekarang dulu di Kampung Denoan Maguwarjo, sekarang sudah berubah menjadi Man 2 Sleman. Itu kalau kita di Stadion Maguwo, kita ke timur, itu di pojok itu adalah yang mendirikan dulu adalah Yaketunis. Kepala sekolah pertama juga ketua Yaketunis. Selanjutnya setelah kita mendirikan SLTA, kita berusaha bagaimana anak-anak terus berlanjut untuk meningkatkan harkat martabat tadi, bagaimana untuk bisa masuk perguruan tinggi. Yang kita tembus pada waktu itu adalah IAIN. Kita menitipkan
memasukkan ke situ, tapi sebagai mahasiswa titipan belum diterima sebagai mahasiswa penuh. Itu 1979. Jadi 1979 73 kita memasukkan, tapi pada waktu itu Bapak Menteri Agama adalah Bapak Profesor Muti Ali. Ketika berkunjung ke Jogja, kita laporkan bahwa di IAIN ada seorang mahasiswa titipan. Tapi Pak Menteri Agama juga tidak setuju, tidak bisa, tidak ada mahasiswa titipan. Ini harus diakui mahasiswa penuh. Akhirnya dia tetap diakui mahasiswa penuh, sehingga tahun 1979 yang bersangkutan lulus dengan sangat memuaskan. Akhirnya tahun 1981 Bapak Najamuddin, namanya tunanetra, itu diangkat PNS dan ditempatkan di Yakutunis ini. Dan dia sekaligus berlanjut diangkat sebagai kepala sekolah MTS LB Yakutunis. Bapak dulu PGA 4 tahun itu menjadi MTS, PGA 6 tahun menjadi MAN. Jadi selanjutnya kita berusaha juga di samping UIN, di samping IAIN, kita juga berusaha bisa masukkan ke perguruan tinggi lain, yaitu di UMY, IKPGRI, lantas di IKIP negeri. Jadi harapan Pak Padi untuk meningkatkan harkat martabat tunanetra tadi sedikit berhasil. Dan selanjutnya ini cepat saja, tahun 816 anak asuh kita yang sekolah di Manmaguwo itu sebagai juara nasional. Dari 180 peserta UAN, juaranya adalah anak Yakutunis. Dia bisa diterima di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 17 lagi kita juga terulang lagi, juaranya anak kita Yakutunis. Dia bisa melanjutkan di Universitas Gadjah Mada. Berlanjut tahun 1918 kemarin, anak asuh kita yang lolos CPNS ada 11, S1 maupun S2. Tahun 19 juga ada beberapa yang lulus ujian CPNS. Yang tahun 18 anak asuh kami penempatannya ada di Aceh, di Banten, dari berbagai daerah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa anak asuh kita itu datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pernah Waingapu, pernah Manokwari, pernah Jayapura, pernah. Yang sekarang saat paling jauh ini di Sulawesi ada di sini. Ini yang pakai baju putih ini adalah Taufik, ini dari Riau. Taufik ini kuliahnya di UNY, jurusan bahasa Inggris. Nanti bisa dicoba, bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Ini yang di depan ini yang pakai baju oranye ini adalah dia semester akhir di IDMS. Lalu pembawa acara ini adalah di Manmaguwo kelas 2. Dia kalau yang dari Maguwo ini adalah dari Pemalang, yang baju oranye adalah dari Purworejo. Pembawa acara adalah dari Jakarta, dia adalah di SMA Negeri Sewon, Yogyakarta, kelas berapa, Aulia? Kelas 2 ya. Barangkali itu cerita pendek dari perjalanan Yakutunis. Jadi menurut saya cita-cita awal dari Pak Padi meningkatkan harkat martabat tunanetra menurut saya adalah berhasil. Sebab kita sudah bisa mengantarkan anak asuh sampai S1, S2 dan S3. Ini sangat luar biasa. Kalau dulu barangkali menjadi beban orang tua, tapi sekarang dia mandiri dari pegawai negeri, itu menurut saya adalah luar biasa. Bab juga ada satu keluarga itu anaknya 3 tunanetra semua. Ini bagaimana kira-kira perasaan dari orang tua. Pelahiran pertama tetangga datang tunanetra. Kelahiran kedua tunanetra lagi, kelahiran 3 tunanetra lagi. Itu menurut saya sangat berat. Mesti menjadi cemoohan orang, menjadi pembicaraan orang. Tapi orang tuanya dengan tekunnya mengasuh anak asuh bab itu adalah amanah dari Allah, sehingga
tiga-tiganya dulu sekolah di sini. Sekarang anak yang pertama dia lulus sudah adanya dulu S2. Sekarang ditempatkan di mana ya? Mariana itu ya. Penempatan di mana Mas Hari? Di Cimahi ya. Sekarang adiknya juga di UIN. Sehingga meskipun dia ada kekurangan penglihatan, anak asuh kita andai kata diberi kesempatan untuk maju, ternyata dia juga tidak ketinggalan dengan para awas ya. Hingga barangkali cita-cita dari Bapak Supardiatjo Somad, penderita tunanetra, itu adalah sangat berhasil. Ternyata kita sudah mengantarkan sekitar 70 sarjana tunanetra yang rata-rata sebagai guru di SLB berbagai daerah di Indonesia. Dan saat ini anak asuh kita yang kuliah ada 16, yang tingkat SLTA gabung di sekolah umum seperti ini ada 18. Di komplek ini yang sebelah utara tadi ada 29, yang selatan ini MTS ini adalah 26. Sehingga anak asuh kita semua sekitar 85. Yang bermukim di sini sekitar 60-an. Bab yang laju sekitar sini ada Bantul, ada Sleman tuh ada yang laju. Bab mungkin barangkali orang tuanya belum. Bab juga masih ada yang umur 4,5 tahun juga dititipkan di sini. Pagi dititipkan, nanti waktunya pulang diambil. Bab ini memang gimana ya? Kita karena memang ya sudah demi anak tunanetra kita mendirikan sejak awal, sehingga meskipun begitu kita terima untuk pra-TK ya, masih pra-TK. Ya hanya digendong ngarang itu oleh gurune, tapi sekian itu. Orang tuanya juga mungkin banyak, kedua-duanya kerja, ya, semacam penitipan anak lah. Ya rata-rata guru kita adalah lulusan sarjana IKEP jurusan PLB, sehingga memang ya sudah bidangnya ya, jadi sudah bidangnya. Mengapa anak asuh kita datang dari berbagai daerah? Sebab di daerah sana tidak ada kemampuan, tidak ada SLB yang gurunya tidak ada. Kalau di sini sudah sangat terbuka. Begitu lulus MTS ini kita bisa masuk di sekolah umum di luar seperti ini, ada MAN, ada SMA negeri. Kalau di luar sana mungkin sangat sepertinya tidak mau menerima ya sekolah-sekolah itu. Sehingga anak asuh kita datang di berbagai daerah, tapi harapannya anak mereka nanti akan bisa menyelesaikan sarjana dan bisa menjadi guru SLB seperti teman-teman mereka yang dahulu yang dititipkan di sini. Sehingga kalau saya sudah sejak 64 sampai sekarang untuk ikut 56 tahun. Saya umurnya sudah 80. Saya di sini dengan istri, dibantu Bapak Ibu asrama. Bapak Ibu asrama punya anak 1, 3, saya 2, sehingga jumlahnya 5. Yang lainnya tidak butuh lampu ini. Jadi meskipun giliran listrik bukan masalah, tapi saya yang bingung, gelap. Jadi malah ditantang, ayo Pak Wiyoto lari. Waduh, tidak bisa, tidak berani saya. Jadi barangkali ini sampai sini, nanti ada pertanyaan kita lanjutkan. Dan insya Allah kedatangan rombongan dari arsitek ini dengan membawa oleh-oleh, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan termasuk melaksanakan perintah Allah di surat Ngabasa, ikut menyantuni anak-anak tunanetra, dan insya Allah urusan kita akan dimudahkan, digampangkan. Bapak saya sendiri sudah jelas contohnya. Saya punya anak 2 putri semua, yang 1 adalah dokter psikolog dan yang nomor 2 adalah dokter spesialis dalam. Saya punya mantu juga dokter, saya punya S2. Saya punya cucu sudah S2. Ini adalah kemudahan dari Allah kepada saya, dan maaf, pengurus yayasan tidak ada yang digaji. Saya pensiunan, bahkan juga saya mendapatkan kiriman dari anak saya untuk membantu bapaknya. Dan sekarang saya sedang membangun asrama putra
di belakang, nanti andai kata kontur bisa melihat yang sekarang tinggal pasang tegel dan pasang apa ini namanya? Plafon ya, pasang plafon. Dan mudah-mudahan segera itu kita beli tanah di sebelah belakang sana 164 meter persegi sudah kita bangun tingkat 2, tinggal mungkin sudah 75% selesai ya. Jadi sekali lagi kedatangan dari ahli-ahli arsitek ini ke sini mudah-mudahan membuka hati kita banyak lebih bersyukur lagi, sebab ternyata anak-anak asuhnya ke Tunis, menyusul kekurangan penglihatan, andai kata diantarkan ternyata bisa menyelesaikan studi dengan baik. Ini seperti Mas Taufik, cita-citanya luar biasa. Dia kemarin ada tamu rombongan dari mana ditantang untuk berbicara bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Kemarin dia memimpin doa dengan bahasa Inggris. Dia luar biasa. Dulu pernah di IAIN, dia pindah ke perguruan tinggi ke UNY jurusan bahasa Inggris. Dia mungkin di UIN kurang cocok dengan idenya, dia akhirnya melu tes di UNY, dia juga bisa diterima di sana. Demikianlah Bapak Ustadz Egi dan para tamu dari keluarga arsitek Kepanti Asuhan Yakult Tunis. Barangkali andai kata belum lengkap, andai kata kita sampaikan, nanti kita bisa bertanya. Sekian, ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.